Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zubri Juliardi dengan NIM 2410201046 dari lokal PAI 3B akan mengumpulkan tugas UAS Psikologi Pendidikan dengan judul Teori Belajar dan Aplikasinya dengan dosen pengampu Ibu Karlini Oktarina, SPD, MPD. Baik, yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Behaviorisme ialah teori yang berfokus pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi sebagai hasil stimulus respon. Berikutnya ada tokoh-tokoh behaviorisme, yaitu ada Ivan Pavlov, B.F. Skinner, John B. Watson, dan Edward Thorndike. Aplikasi dalam pembelajaran. Aplikasi teori behaviorisme. Penerapan behaviorisme melalui drill, latihan, dan penguatan positif untuk membentuk kebiasaan belajar yang konsisten pada siswa. Pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kolaboratif, dan eksplorasi mandiri yang memungkinkan siswa membangun pemahaman sendiri terhadap konsep. Implementasi teori kognitif. Penggunaan peta konsep, pemecahan masalah, dan aktivitas penemuan untuk membangun struktur pengetahuan yang bermakna dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menghargai keunikan individu, dan memfasilitasi situasi diri melalui pembelajaran yang bermakna. Kedua, teori belajar kognitivisme. Prinsip teori kognitivisme. Yang pertama ada belajar sebagai proses mental. Kognitivisme memandang belajar sebagai proses mental aktif, bukan sekadar respon terhadap stimulus seperti pada teori behaviorisme. Yang kedua, struktur kognitif. Pengetahuan diorganisasi dalam struktur kognitif yang berkembang melalui proses asimilasi dan akomodasi informasi baru. Yang ketiga, peran pengetahuan awal. Pembelajaran bermakna terjadi ketika informasi baru terhubung dengan pengetahuan yang sudah dimiliki pembelajar. Dan keempat, pemrosesan informasi. Pembelajaran melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi melalui memori kerja jangka panjang. Perkembangan kognitif Piaget. Tahapan perkembangan kognitif. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap utama: sensori motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional format. Aplikasi dalam pendidikan. Teori Piaget mempengaruhi metode pembelajaran yang menekankan pembelajaran aktif, eksplorasi, dan penyesuaian materi sesuai tahap kognitif anak. Asimilasi dan akomodasi. Dua proses penting dalam adaptasi kognitif menurut Piaget, di mana anak menyerap informasi baru dan menyesuaikan skema mental mereka. Skema kognitif. Struktur mental yang digunakan anak untuk mengorganisir pengetahuan dan memahami dunia sekitarnya sesuai tahap perkembangan mereka. Aplikasi pembelajaran kognitif. Pertama, ada pendekatan pembelajaran bermakna. Menerapkan konsep pembelajaran bermakna dengan menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa melalui aktivitas-aktivitas kontekstual. Kedua, strategi pemecahan masalah. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembenaran masalah kompleks yang membutuhkan analisis, evaluasi, dan penerapan konsep. Tiga, penggunaan advanced organizer. Menyajikan kerangka konseptual sebelum pembelajaran untuk membantu siswa-siswa mengorganisasi dan menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Definisi konstruktivisme
yaitu teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bernard. Konstruktivisme kognitif berfokus pada proses mental individu dalam membangun pengetahuan-pengetahuan melalui asimilasi dan akomodasi pengalaman baru ke dalam struktur kognitif. Pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memperoleh pengetahuan. Karakteristik PM yaitu berfokus pada masalah otentik. Pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi dan kelompok kecil. Langkah implementasinya yaitu meliputi orientasi masalah, pengorganisasian siswa, pembimbingan investigasi, pengembangan hasil karya, dan analisis serta evaluasi proses pemecahan masalah. Landasan teorinya yaitu berakar pada teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky, menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Aplikasi di kelas. 1. Penerapan teori behavioristik menggunakan penguatan positif, pemberian hadiah untuk perilaku baik, dan menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dengan aturan jelas. Kedua, implementasi teori konstruktivisme, yaitu mendorong siswa membangun pengetahuan melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan eksplorasi mandiri dengan bimbingan guru. 3. Praktik teori kognitivisme, yaitu mengorganisir materi secara logis, menggunakan peta konsep, dan memberikan waktu refleksi untuk proses informasi baru secara mendalam. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sajikan. Semoga materi yang saya sajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.